Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW sebagaimana membawa peradaban manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang. Jadi materi kita pada hari ini penentuan awal materi kita pada hari ini itu penentuan buawan Kamariah, perhitungan gerhana bulan dan gerhana matahari, fundament astronomi dan teologis kalender Kamariah. Sistem penanggalan Islam atau Kamariah tidak sekedar konvensional sosial, melainkan definisi langsung dari ketetapan ilahi. Quran surat Yunus ayat 5 yang mengaitkan peredaran bulan manazil dengan perhitungan dibutuhkan perhitungan waktu. Basis utamanya adalah siklus Sionidis atau Sionidic Moon, yaitu interval waktu rata-rata yang dibutuhkan bulan untuk kembali ke fase yang sama konjungsi ke konjungsi dengan durasi presisi mencapai 29.559.000 hari. Berbeda dengan periode sideris atau acuan bintang tetap yang hanya 27,3 hari. Periode sinodis mempengaruhi gerak revolusi bumi mengelilingi matahari. Fluktuasi secepat angular bulan akibat hukum Kepler 2 pada orbit elipsnya menyebabkan variasi panjang bulan Kamariah 29 atau 30 hari yang menentukan metode hisab hakiki astronomis. Alih-alih hisab urfi rata-rata untuk kepentingan ibadah. Jimat atau geograsi posisi benda langit. Secara teknis, pengertian bulan ditandai oleh setiap istimewa atau konjungsi. Ini adalah momen ketika budi astronomis eliptik longitude bulan matahari bernilai sama. Pada titik ini bulan mengalami fase istis atau tersembunyi total atau neomon. Namun ijtimak hanyalah syarat perlu, bukan syarat cukup untuk keterlihatan hilal. Kriteria visibilitas modern seperti Dungeon Limit menegaskan bahwa hilal membutuhkan elongasi minimal biasanya. Menurut kriteria Mabits baru, agar kontras cahaya dapat mengalahkan kecerahan syafaq cahaya senja dan teramati oleh mata manusia atau sensor optik. Mekanisme astronomi gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena istimewa. Ia hanya terjadi ketika fase bulan baru bertetapan dengan posisi bulan yang melintasi titik simpul orbit, baik simpul naik atau simpul turun. Karena bidang orbit bulan memiliki inklis sebesar 9 tan terhadap eliptika, ijtimak bulan biasanya terjadi atas atau di bawah peringatan matahari. Syarat untuk gerhana matahari adalah ketika lintang ekliptika bulan kurang dari 1 tan dan 30 sin. Dalam falak syar'i, fenomena ini menjadi bukti berakhirnya bulan Kamariah karena gerhana matahari mustahil terjadi kecuali pada fase mahak atau bulan mati. Variabilitas bayangan umrah, penumbra atau atum dan atumrah.
Kompensasi hisab gerhana matahari terletak pada kalkulasi kredit bayangan terhadap tiga jenis bayangan umrah atau inti gelap, penumbra atau bayangan sinar samar, atau umrah perpanjangan umrah. Jika pengamat pada dalam umrah ia menyaksikan gerhana matahari total, jika di menumbra ia melihat gerhana sebagian. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada di titik apoge atau terjauh dari bumi, sehingga piringan bulan tidak cukup untuk menutupi matahari sepenuhnya. Bayangan umrah tidak mencapai permukaan bumi, dan pengamat di bawah lintasan umrah akan melihat gerhana. Cincin anular elipse. Ada pula gerhana hibrida, fenomena langka di mana gerhana berubah dari total ke cincin gerhana dari total ke cincin di sepanjang jalurnya karena kelengkungan bumi. Tantangan terbesar kalkulasi gerhana matahari adalah faktor paralaks dan delta. Paralaks muncul karena posisi pengamat di permukaan bumi berbeda dengan perhitungan pusat yang dapat menggeser posisi tampak. Hingga sementara itu, mekanisme gerhana bulan terjadi pada fase ekstibal atau opsi, mana bumi memblokir matahari menuju bulan. Fenomena ini eksklusif terjadi pada pertengahan bulan, malam ke-13, 14 atau 12. Yang menarik secara astrofisika dalam fenomena gerhana total, atmosfer bumi membiaskan spektrum cahaya merah matahari ke arah bulan, menyebabkan bulan tampak merah tembaga, bukan gelap gulita. Bagi ahli falak, gerhana bulan adalah mekanisme bertukar kalender. Jika gerhana terjadi pada tanggal 13, berarti penetapan tanggal 1 bulan tersebut terlambat 1 hari. Klasifikasi kontak gerhana bulan dan fikih. Dalam hisab gerhana bulan, posisi diukur dan penentuan waktu kontak. P1 awal penumbra, U1 awal umrah puncak, U4 akhir umrah, dan P4 akhir penumbra. Secara fikih terjadi diskusi menarik mengenai gerhana penumbra, khusus IBI, karena pada fase ini piringan bulan hanya beredup sedikit dan tidak kasat mata bagi orang awam. Mayoritas ulama berpendapat tidak disyariatkan soal gerhana karena illat hukumnya adalah hilangnya cahaya yang terlihat jelas. Salat kusuf umum baru dilaksanakan jika bulan mulai menyentuh kontak U1 atau masa umrah. Sebagai konstruksi studi falak mengenai bulan dan gerhana menjembatani rasionalitas sains, dan sebagai konklusi, setiap falak mengenai bulan dan gerhana menjembatani rasionalitas sains dan kebutuhan syariat, karena bukan sekedar fenomena optik tetapi ayatullah yang direspon dengan ibadah kusuf. Kemampuan memprediksi gerhana dengan presisi tinggi dan manifestasi dari perintah Iqra dan membuktikan sunnatullah yang tertib bagi Nahdlatul Ulama dan ormas Islam lainnya. Integrasi ini penting menggunakan teknologi untuk hisab sebagai fardu kifayah ilmiah dan menggunakan hasil hisab tersebut untuk memandu pelaksanaan ritual sebagai kewajiban ubudiyah, sehingga terciptanya harmoni antara akal dan wahyu. Misalnya tadi materi tentang penentuan bawaan kamaria, penentuan gerhana bulan dan gerhana matahari. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.